Nama budaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kerukunan dan toleransi. Kerukunan adalah hidup tentram dan damai saling toleransi antara masyarakat. Mengapa kerukunan selalu dikaitkan dengan toleransi? Toleransi dalam bahasa Latin adalah tolerare, yang artinya menahan diri dan sabar. Sebagian besar ketidakrukunan disebabkan oleh kurangnya kemampuan seseorang untuk menahan diri dan sabar, sehingga mereka juga menghilangkan kemampuan mereka untuk menghormati dan menghargai seseorang. Hal ini yang kemudian akan menjadi penyebab atau pemicu utama dari sebuah perkelahian baik secara mental maupun secara fisik. Berikut terdapat beberapa manfaat dari hidup rukun, baik di ruang lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 1. Menghargai perbedaan. 2. Memperluas pergaulan. 3. Menjalin komunikasi yang baik. 4. Saling tolong-menolong. 5. Menghindari perselisihan. 6. Mempererat tali persatuan. 7. Menghilangkan sifat egois. 8. Menjauhkan diri dari chauvinisme, yang merupakan sebuah bentuk rasa cinta dan bangga terhadap suatu negara, bangsa maupun budaya yang secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan pandangan dari orang lain, sehingga juga ikut serta merendahkan kualitas negara lain dan budaya lain. 9. Lingkungan akan menjadi tenang, aman, nyaman, dan damai. 10. Meningkatkan kesejahteraan. Kita sudah mengetahui sebab ketidakrukunan dan manfaat dari hidup rukun. Jadi, sekarang kita harus mengetahui bagaimana cara hidup rukun. 1. Menghormati. 2. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. 3. Sabar. 4. Menerima kekurangan orang lain. 5. Hindari perkataan kasar. 6. Berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, atau di dalam masyarakat. 7. Nyatakanlah perasaan dengan jujur. 8. Berikan perhatian dan pujian. 9. Hargailah perbedaan. 10. Belajar mengurangi semua sifat atau perbuatan yang buruk. Menghormati. Semua orang pasti ingin dihormati. Jika ingin dihormati, kita juga harus belajar menghormati orang lain. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kebanyakan orang lebih menyukai pendengar yang baik daripada pembicara yang baik. Ambil contoh Anda yang sedang menonton. Tentu saja Anda lebih ingin didengar daripada mendengar. Sebaliknya, orang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi, mulailah kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Sabar. Sabar merupakan sesuatu yang sangat mulia. Tidak semua orang bisa bersabar. Namun kita bisa belajar, dan jika seseorang bisa melaksanakannya, maka orang tersebut luar biasa. Menerima kekurangan. Manusia bukan makhluk yang sempurna. Kita tidak hanya memiliki kelebihan, kita juga memiliki kekurangan. Ada kalanya seseorang bisa berbuat kesalahan. Jadi, sebagai sesama manusia, kita hendaknya menerima kekurangan mereka dan memaafkan kesalahannya. Hindari perkataan kasar. Namanya perkataan kasar, maka tidak akan merupakan hal yang baik dan akan memicu ketidaksenangan dari orang lain. Berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, atau di dalam masyarakat.
Hal ini dapat menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan tentram. Interaksi bisa dilaksanakan dalam bentuk saling tolong-menolong, bergotong royong, dan lainnya. Nyatakanlah perasaan dengan jujur. Jangan merasa malu dan menutupi diri sendiri, karena sesuatu yang dipendam terlalu lama tidak berakibat baik. Kita harus mengetahui bahwa sebelum berdamai dengan orang lain, kita juga harus berdamai dengan diri sendiri. Jadi, kita tidak hanya menghargai orang lain, tetapi juga harus menghargai diri sendiri. Berikan perhatian dan pujian. Pujian tidak berarti kita hanya sembarang memuji saja, tidak berarti menjadi penjilat, tetapi pujian dilaksanakan dengan tulus hati pada waktu yang tepat dengan alasan mendukung. Perhatian diberikan kepada teman, keluarga, maupun tetangga akan membuat mereka merasa dirinya dipedulikan dan dapat membangun hubungan yang baik. Hargailah perbedaan. Semua orang pasti berbeda-beda. Berbeda dalam bentuk pandangan hidup, pendapat, maupun secara fisik atau mental. Kita harus belajar menghargai semua perbedaan tersebut. Belajar mengurangi semua sifat atau perbuatan buruk seperti sombong, temperamen, keras kepala, dan malas. Setelah mendengar penjelasan di video ini, apakah sudah lebih mengerti? Saya yakin semua orang mendambakan hidup rukun. Namun, hal ini tidak bisa terjadi jika kita tidak melaksanakannya. Jadi, marilah kita mulai dari diri sendiri, menjalankan kerukunan dan toleransi.